Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini hamba mau menyampaikan kembali akan firman-Mu ya Tuhan. Berbagi akan firman-Mu kepada saudara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan apa yang hamba lakukan ini. Semoga hati kami ya Tuhan semuanya diperbaharui oleh kasih-Mu dan kami mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat pendosa kami. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, bertemu kembali. Saya Joni. Saya rindu untuk membagikan firman Tuhan kembali pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang Yesus kembali. Sekarang kita mempelajari bukan 40, tetapi kita mempelajari 10. Kita tahu sejak saya membuat video pertama sampai sekarang ini, yaitu sudah video ke-9 ya, 9. Video ke-9 saya sudah bikin. Jadi dari yang pertama sampai sekarang ini itu tentang nubuatan, bagaimana nubuatan 40 ya, ada di situ juga ada 10 dan ada angka-angka 7. Jadi di sini angka 7, angka 40, angka 10. Ya, angka 10. Kita akan mempelajarinya. Dan kita akan mempelajari angka 10 dari Tuhan Yesus dan kaitannya dengan apa yang sudah saya beritahukan tentang Kaleb, ya, Yosua, Kaleb dan Yosua, Nuh, Musa. Di situ ada angka 10. Baik, sebelum kita ke Tuhan Yesus. Sebelum ke Tuhan Yesus, di sini ada angka 10 ya. Coba kita lihat angka 10. Angka 10 yang terjadi pada Kaleb ya, angka 10 yang terjadi pada Kaleb itu apa? Jadi setelah 40 hari ya, setelah 40 hari dia pergi mengintai. Ya, mereka pergi mengintai, kemudian ke-12 orang ini, ya, pemimpin-pemimpin dari setiap suku Israel, ya, kembali. Kemudian mereka menyampaikan. Jadi setelah 40 hari mereka menyampaikan pekabaran. Mereka menyampaikan pekabaran. Tetapi, ya, setelah mereka menyampaikan, ada 10 ya, ada 10 dari suku ya, itu pekabarannya berbeda dengan yang 2. Jadi kalau 10 lawan 2 berarti yang dominan apa? Yang berkuasa apa? Jadi orang-orang yang 10 yang berkuasa. Ini yang kita perlu perhatikan. Jadi pada saat itu ini orang-orang yang 10 ini berkuasa mempengaruhi semua. Ya, sampai pun Musa akhirnya dilawan oleh mereka dan mereka mau mengangkat seorang pemimpin untuk balik lagi ke Mesir. Kita perhatikan itu. Jadi pada waktu Kaleb, apakah yang akan sekarang terjadi pada akhir zaman ini? Sekarang ini, pada akhir sekarang ini ya, ini juga demikian. Lihat gereja-gereja sekarang bertengkar, dan saya yakin ya yang dominan itu menang, dan yang 2 ini ya akan merasa sedih ya, berduka karena pekabaran. Sebetulnya dengan iman itu kita seperti Kaleb dan Yosua, iman mereka
memberikan semangat pengharapan bahwa mereka bisa, umat Israel bisa ke Kanaan dengan kuasa Tuhan. Apa yang telah mereka lalui, apa yang mereka telah lihat ya pekerjaan Tuhan sebelumnya, mereka yakin. Tetapi yang dominan ini mau kembali ke Mesir, hidup seperti dulu-dulu lagi. Ya, itu mengenai Kaleb dan Yosua 10. Jadi berkuasa setelah 40 hari berkuasa, ya, berkuasa pekabar yang yang melawan Tuhan, ya, yang bukan dengan iman. Nah, kemudian baru itu 10, jadi 10 ini adalah di mana dominasi dia mereka melawan yang 2 ini. Dan akhirnya apa? Yang 10 ini dihukum oleh Tuhan, ya. Dihukum oleh Tuhan dengan penyakit sampar. Dan kalau kita lihat lagi di sini tentang 40 hari daripada Musa. Kalau Musa berbeda, ya. Musa 40 hari, sesudah 40 hari kemudian apa yang terjadi? Apa yang setelah 40 hari kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala, kemudian Musa menghancurkan hukum. Itu yang terjadi, hukum hancur. Karena kedegilan, karena kejahatan umat-umat Tuhan menyembah lembu, ya, anak lembu. Nah, kemudian ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi di situ berkuasa, ya. Jadi pas 40 hari itu berkuasa penyembahan. Berkuasa penyembahan berhala. Kemudian 10 itu angka 10, kita perhatikan angka 10 yang dibawa Musa, 2 loh hukum itu Musa banting, pecah, ya, jadi tidak berlaku bagi orang-orang jahat lagi. Sedih kan hati Musa, baru dikasih perjanjian, baru kasih perintah Tuhan, kemudian melihat hal itu. Jadi di akhir zaman demikian, penyembahan berkuasa, hukum hancur. Siapa yang merubah hukum? Kita akan mempelajari siapa yang merubah hukum tersebut. Siapa yang menginjak-injak hukum? Ya. Itu jadi ada bangsa ataupun ada orang, ya, yang melakukan hal tersebut. Kemudian kalau kita kembali, ya, tadi kembali kepada Kaleb, ya. Sebentar, kita kembali kepada ini dulu, Nuh dulu, Nuh. Kalau Nuh, setelah 40 hari, ya, kemudian air itu kemudian menutupi gunung-gunung, kemudian habis menutupi gunung-gunung, air itu berkuasa. Ya, air itu berkuasa. Jadi setelah 40 hari gunung-gunung itu tertutup, ya, sama seperti Kaleb, ya kan, tertutup oleh suara orang banyak. Demikian pula pada waktu Musa, ya, hukum itu tertutup oleh apa? Oleh penyembahan berhala. Nuh, ya, gunung-gunung itu adalah gereja atau umat Tuhan, ya, di mana umat Tuhan berdoa, ya, itu tertutup oleh air bah. Jadi itu yang terjadi pada Nuh. Nah, apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus? Apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus? Setelah 40 hari, ya. Setelah 40 hari Yesus berpuasa, ya, setelah dibaptis, kemudian Tuhan Yesus 40 hari dibawa oleh malaikat, kemudian dicobai selama 40 hari, kemudian setelah 40 hari dia dicobai.
dicobai oleh setan. Ya. Jadi setelah 40 hari dicobai. Jadi di akhir zaman kita perhatikan, ya, di akhir zaman kehidupan kita itu akan penuh dengan cobaan-cobaan setan yang mau menelan kita. Makanya kita diminta berwaspada, berhati-hati terhadap hal itu. Kita harus makin dekat kepada Tuhan Yesus, makin banyak berserah. Nah, saya mau kita kembali lagi ke Kaleb. Ya, jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah 40 hari pertama. Nah, sekarang 40 hari kedua, ya, lawannya. Setelah Kaleb, ya, dan Yosua, ya, itu 40 hari kedua, ya, setelah dia selesai 40 hari kedua, apa yang dilakukan? Ya, jadi kemarin kan ada bertengkar, sekarang tidak ada pertengkaran. Kemudian mereka satu hati, ya, menyeberang Sungai Yordan. Kemudian mereka merobohkan tembok Yeriko dengan iman mereka, ya, berjalan, ya, dengan fokus pada Tuhan, tidak lagi memberontak lagi kayak dulu. Ya, kemudian mereka mendirikan apa? Mendirikan 12 batu peringatan. Saya yakin ini 12 peringatan ini waktu mengintai, bukan? Sehingga dia dapat 40 tahun lagi. Jangan sampai mereka mengikuti jejak yang dulu. Jadi mereka membuat peringatan, batu peringatan 12 disusun menjadi peringatan supaya mereka tidak berontak lagi, dan Tuhan menyelamatkan mereka menyeberang. Itu suatu kebahagiaan, ya. Mungkin mereka sangat senang sekali, ya, Tuhan hadir di situ menyertai mereka. Kemudian mereka pas setelah menyeberang, mereka merayakan Paskah, merayakan sunat. Kemudian 20 umur yang 20 di padang gurun yang belum disunat itu, mereka akhirnya di situ sebelum tanah Kanan mereka itu disunat dulu, ya. Mereka masuk ke Kanaan. Jadi mereka itu sama waktu tanggalnya, bulannya, ya, sama seperti waktu keluar dan tiba di sana. Ya, sungguh ajaib pekerjaan Tuhan pada kita. Tanggalnya sama, perhatikan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Musa 40 hari kedua? Ya, 40 hari kedua. 40 hari kedua, ya, pada waktu Musa turun lagi ke gunung, ya, setelah 40 hari kedua, mereka turun ke gunung, ya, Musa memegang 10 hukum, ya, kemudian muka Musa bercahaya, ya, kemudian apa? Umat-umat Tuhan itu tidak lagi menyembah lembu, anak lembu, tapi apa? Menyembah Tuhan. Puji syukur. Mereka akhirnya menyembah Tuhan. Jadi pelajaran kita ini, ya, itu ujung-ujungnya yang pertama buat kita yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan adalah pertama, jangan kita bertengkar. Pertama, jangan kita lagi bertengkar. Kemudian kita satu hati. Kemudian kita harus mempunyai iman, ya, bersama Tuhan Yesus, ya, merasakan kuasa Tuhan pada kita supaya kita masuk ke dalam surga. Kemudian tidak ada lagi pemberontakan. Kemudian kita membuat peringatan, batu peringatan, ya, mungkin supaya kita tidak ingat akan masa lalu. Kita buatlah peringatan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kemudian kita di situ harus merayakan Paskah, ya, sunat. Paskah, tahu Paskah ini kematian Yesus, kita ingat, ya, Yesus mencurahkan darahnya buat kita, itu harus kita ingat selalu Paskah itu. Kemudian sunat adalah sunat hati, matikan diri kita. Itu yang dari Kaleb, ya. Kalau dari Musa dihimbau kita jauhkan penyembahan berhala, ya, jauhkan penyembahan berhala. Kemudian hukum ditinggikan, sehingga muka kita dapat bercahaya. Nah, kalau Nuh apa yang kita dapat? Kalau Nuh itu
Dia melepaskan burung, ya, melepaskan burung artinya mengabarkan, ya, melepaskan pekabaran apakah air itu sudah kering. Jadi kita harus menjadi juru-juru kabar. Kita harus jadi juru-juru kabar. Juru-juru kabar di mana kita harus memperhatikan dunia ini. Kita harus perhatikan dunia ini. Susah kita kasih tahu kepada orang lain bagaimana air ini. Air ini artinya kehidupan kejahatan, ya. Kehidupan kejahatan ini sudah turun atau belum, atau gimana situasinya, supaya tanah itu bisa kering. Kita kabarkan bagaimana mereka dapat berubah supaya tanah hati mereka itu bertobat kepada Tuhan dan menjadi kering. Arti kering itu dapat berbuah, ya, tumbuh berbuah. Itu yang dari Nuh. Nah, sekarang kita 10 apa yang didapat daripada Tuhan Yesus, ya. 10 apa yang didapat Tuhan Yesus. Kalau kita ada dua, Tuhan Yesus ada dua topik, ya, yang kita pelajari. Ada 10 yang waktu dibaptis dan ada 10 yang waktu di bangkit, ya, waktu bangkit 40 hari, setelah 40 hari, nah apa yang terjadi. Nah, kita perhatikan waktu dibaptis dulu, ya. Jadi waktu dibaptis, ya, pas Tuhan Yesus dibaptis, kemudian ada pencobaan, ya. Tadi video yang lalu saya sudah kasih ada 3 pencobaan. Jadi kita di dunia ini kita akan dicoba, tetapi kalian perhatikan Tuhan Yesus itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu demikian. Apapun dilakukan ditanya dulu kepada Tuhan, apakah benar begini apa begitu. Jadi kita ini sama seperti itu. Pas cobaan itu ada tertulis, maksudnya kita banyak belajar akan firman Tuhan, ya, serangan-serangan dari kiri kanan belakang atas bawah dan sebagainya, itu kita harus lawan dengan firman Tuhan. Pertama, kalau lawan firman Tuhan, ya kita harus dekat dengan firman. Firman itu kan Allah. Kita harus bersama-sama dengan Allah. Itu artinya bersama-sama dengan Allah itu artinya juga hidup dari firman-Nya. Jadi firman-Nya itu kan memberikan hidup. Jadi kan belajar firman-Nya. Kalau kita dekat-dekat, ada dekat tapi nggak mempelajari firman, ya, tidak tahu akan firman ini. Dia bilang, saya tahu akan firman Tuhan, tetapi dihidupkan apa tidak, kan begitu. Terusnya ada orang tahu tetapi hanya sebagian. Kita harus belajar sepenuhnya, satu. Ya, katanya ada perjanjian lama tidak berlaku. Itu salah. Ada juga orang belajar Alkitab tetapi ada buku-buku yang dari Roh Nubuat atau Roh Kudus, ya, inspirasi dari Allah, ya, itu tidak dicuekin. Ada demikian. Kita harus mempelajari firman Allah adalah yang ditulis oleh para nabi semua. Itu nabi-nabi yang tulis, ya. Jadi kita suara nabi Tuhan juga kita harus dengarkan. Jadi itu yang dibaptis, ya. Kemudian Yesus mengabarkan Injil, ya, mulai mengabarkan Injil. Jadi dalam 10 hari itu adalah iblis berkuasa, tetapi setelah berkuasa kita harus lawan dengan firman Tuhan. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Nah, 40 hari yang kedua, ya, waktu Yesus mengabarkan tentang kematiannya, tentang nubuat tentang dirinya, kemudian ada 10 hari di situ ditentukan menggenapi Pentakosta. Jadi 10 hari ini penggenapan, ya. Penggenapan Pentakosta, penggenapan, ya, hari raya Pentakosta, di mana nanti buah sulung itu diterima oleh Allah. Jadi kita ini setelah hari raya buah sulung kan Pentakosta 50 hari, ya, 50 hari berturut-turut. Jadi jadi Pentakosta itu kan dibagi jadinya ada 40, ada 10. Ya. 10 ini
eh, ini adalah berkuasa ya, berkuasa. Jadi apa yang dilakukan untuk mengalahkan kuasa dunia ini, ya. Jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus itu kan dikuasai oleh, wah ini apa eh, apa namanya? Mereka kan masih bertengkar siapa yang lebih tinggi kan, begitu. Siapa yang menjadi pemimpin dari mereka. Jadi pas waktu mereka Tuhan bilang tunggulah. Oke, sekarang kita coba baca firman Tuhan dulu ya. Kisah Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua, yang keempat ya. Di sini dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, dan demikian katanya, telah kamu dengar sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Tuhan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, tunggu di Yerusalem, tunggu. Jadi waktu Yesus 40 hari selesai, tunggunya itu selama 10 hari pas Pantekosta. Ya kan, ayat yang Kisah Para Rasul 2 ini kan ketika hari Pantekosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi pas Pantekosta mereka kecurahan. Jadi dari Pantekosta sampai 40 Yesus itu ada 10 kan? Ada 10 hari. Jadi mereka menunggu 10 hari. Jadi apa yang dilakukan sekarang pada zaman kita sekarang ini, ya, menunggu Roh Kudus turun. Ya, menunggu Roh Kudus turun. Jadi kita menunggu meterai, ya, meterai untuk semuanya. Kemudian kita berseru dengan suara nyaring, ya, muka kita bercahaya, kita sampaikan pekabaran Tuhan kepada semua umat-umat Tuhan yang di luar kandang. Mereka akan menerima nanti pekabaran. Ya, itu dengan cepat, dengan luar biasa, itu dengan bantuan Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya sampai ini? Sekarang ini kita waktunya menunggu, ya, waktunya menunggu sampai kecurahan itu. Ya, itu waktunya 10 hari. 10 hari. Ya. Mungkin waktunya ini tidak lama lagi kita akan kecurahan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Mungkin ada sebagian yang yang setia, mungkin Roh Kudus sudah ada pada mereka, ada yang belum, ya, mungkin sedikit satu demikian. Jadi dalam waktu kita menunggu Roh Kudus ini, apa yang kita lakukan? Ya, yang tadi itu, singkirkan pertengkaran antara saudara-saudara itu, singkirkan siapa yang mau lebih tinggi, siapa yang mau memimpin, siapa yang mau ini apa itu ego. Kalau Ellen White mengatakan kita harus lebih banyak mati kepada diri, lebih banyak mati tapi terhadap diri. Jadi bukannya makin menonjol itu tinggi hati, tapi artinya kita makin mati artinya kita makin tidak berdaya, tidak ada kuasa. Hanya Tuhan yang memberikan kuasa, dan itu benar, hanya Tuhan saja memberikan Roh Kudus kalau yang memberikan kuasa. Nah, kemudian mereka waktu Kisah Para Rasul itu mereka ada makanan dibagi-bagi, ya. Tetapi Tuhan maunya mereka berkumpul, ya, satu hati, berdoa, ya. Apa yang telah dipelajari 40 hari yang lalu sama Tuhan Yesus itu direnungkan, ya, tentang nubuatan tentang dirinya, ya. Apa yang terjadi setelah itu, mungkin mereka mempelajari tentang hari-hari raya. Hari raya ini apa yang selanjutnya terjadi. Jadi sebelum kecurahan Roh Kudus mereka sudah membersihkan hati mereka untuk Tuhan menerima mereka, ya, sehingga mereka
penuh dengan Roh Kudus. Jadi permintaan mereka sesuai dengan keinginan pada akhir zaman itu. Pada akhir zaman itu yaitu harus dikabarkan kepada seluruh dunia. Jadi makanya Roh Kudus itu bentuknya lidah-lidah api. Jadi dikasih lidah untuk menyatakan kepada semua orang, baik itu orang yang belum tahu bahasa-bahasa, ya, semua akhirnya tahu. Itu mukjizat yang dilakukan. Ya. Makanya Babel runtuh itu juga karena lidah kan. Babel runtuh waktu mendirikan menara, kemudian bahasanya tidak cocok satu sama lain dengan orang-orang, akhirnya pekerjaan itu tidak jadi selesai. Lihat cara Tuhan yang luar biasa, akan merubah sesuatu dengan yang tadinya nggak mustahil nih, nggak mungkin nih, tapi itu bagi Tuhan adalah mungkin. Baik, kita lihat di sini ya tentang 10 hari. Jadi kalau kita baca di Keluaran 12 ya, Israel itu keluar dari Mesir ya. Keluar dari Mesir. Jadi keluar dari Mesir setelah apa? Ingat angka 10, sekarang kita belajar angka 10. Angka 10. Jadi setelah 10 tulah ya, 10 tulah ya, mereka keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Itu di Keluaran 12. Kalau kita baca di Kisah 2 ayat 1 yang tadi kita baca ya, setelah murid-murid itu berkumpul dan berdoa, kemudian mereka menerima Roh Kudus. Jadi setelah 10 hari mereka berkumpul satu hati, tidak ada pertengkaran lagi, mereka tidak membeda-bedakan, tidak ada yang tinggi hati, mereka merendahkan hati, kemudian mereka menerima Roh Kudus. Itu setelah 10 hari mereka berkumpul dapat Roh Kudus. Jadi ingat yang pertama apa? Keluar dari Mesir. Mesir ini perbudakan. Kita bisa keluar dari perbudakan, kemudian kita akan menerima Roh Kudus. Kemudian di Kejadian 8 ayat 1, kalau kita perhatikan Kejadian 8:1 itu, setelah 10 hari itu kapal Nuh kandas di Gunung Ararat ya. Setelah 10 hari kapal Nuh kandas di Ararat. Nah, mungkin Anda bingung, kok 10 hari? Kenapa 10 hari? Bukannya 150 berkuasa, kemudian di situ angka 10 dari mana dapatnya? Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari ini nanti, kalau mungkin saudara di rumah bisa mempelajari sendiri. Itu kan ada 40 hari hujan turun, kemudian 150 ya, itu air berkuasa, jadinya 190 kan, jadi 190. Nah, kalau kalian nanti hitungannya ada 1 bulan itu 30 hari ya, jadi 1 bulan itu 30 hari kalau dari Alkitab. Jadi Alkitab itu nggak ada 31, nggak ada lagi ini 28, kagak. Jadi 1 bulan itu 30 hitungan nubuatan demikian. Jadi nanti kalian pelajari aja, hitung aja dari tanggal 17 bulan 2 sampai 17 ke-7 dari mulainya dari 2 ya, 2, 3 dan seterusnya itu nanti didapati, itu akan didapati sisa ya akan didapati sisanya 10 hari. Jadi pas air berkuasa ada jeda turun. Pas jeda turun baru mereka terkandas. Nah, jeda turun ini adalah 10 hari. 10 hari. Luar biasa. Tuhan kalau kita mempelajari, Tuhan luar biasa ya. Luar biasa. Pas-pas gitu. Firman Tuhan itu enggak ada yang meleset, pas semua. Nah, jadi yang ketiga setelah yang satu keluar dari Mesir, kedua dapat Roh Kudus, ketiga kapal Nuh kandas. Ini berkat ya, ini berkat. Kemudian yang setelah 10 hari
Itu kalian kalau baca di situ dalam 1 Samuel 25 ayat 38, 1 Samuel 25 ayat 38, di situ dikatakan bahwa Tuhan memukul Nabi Nabal hingga mati. Nanti ceritanya kalian akan pelajari situ 1 Samuel. Coba kita baca dulu ya, kita ini 1 Samuel 25 ayat yang ke-38. Nah, di sini dikatakan sampailah ayat 38, maaf. Ayat 38, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya. Jadi Nabal dipukul oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menjelek-jelekan Daud. Daud sudah melindungi ternaknya, ya, seperti pagar, ya, pagar yang dilindungi oleh Tuhan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang penyamun yang masuk yang merugikan mereka. Tetapi pas ada pesta pengguntingan bulu, ya, Daud meminta sesuatu, Nabal bilang apa? Saya nggak kenal Daud, itu siapa? Kemudian disampaikanlah utusan kepada Daud, utusan Daud kembali lagi, kemudian dikasih tahu, wah Daud marah. Tapi untung ada istrinya yang bijaksana, Abigail, sehingga redalah surut, kemudian Daud tidak jadi membunuh orang-orang di sana. Tetapi 10 hari setelah itu Tuhan memukul Nabal. Pas Nabal mabuk, ya, pesta, setelah paginya ketemu istrinya, kemudian istrinya memberitahukan tentang dia ketemu dengan Daud, demikian, akhirnya dia mungkin serangan jantung atau apa, mati mendadak di situ. Dan Tuhan memukul, artinya memukul Nabal. Jadi Daud mengatakan, coba Daud, apa yang dikatakan Daud? Jadi di sini dikatakan Daud adalah terpujilah di sini ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan mencegah hambanya dari berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang-orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Jadi terpujilah Allah kita, ya. Tuhan tidak akan mempermalukan umatnya. Dia akan memberikan kemenangan, ya. Itu setelah 10 hari. Kemudian di Daniel 1 ayat 2, ya, Daniel, apa yang terjadi setelah 10 hari? 10 hari. Kita tahu angka 10 ini kan berkuasa, ya, kejahatan berkuasa. Tapi pas angka 10 ini, ya, ini udah mulai surut, ya, air udah mulai surut. Artinya apa? Ya, tidak, yang berkuasa ini tidak lagi akan berkuasa. Tuhan sudah mengirimkan angin, kemudian air itu akan surut terus, akan surut. Kalau Tuhan bilang surut, akan surut, ya. Dan Tuhan akan bekerja, ya, pada umat-umatnya. Jadi setelah Daniel minta kepada ini supaya diberikan Daniel diberikan pilihan. Nanti coba tes saya dalam 10 hari. Jadi dites dalam 10 hari, apa yang terjadi? Daniel 1 ayat 12, setelah 10 hari Daniel lebih sehat dan gemuk. Ya. Lebih gemuk Daniel, lebih sehat daripada yang lain-lainnya, dan lebih pintar, itu 10 kali lebih pintar. Coba bayangkan. Ya. Coba bayangkan. Itu dari Daniel. Kemudian dari Paulus, ya,
setelah 10 hari, ya, setelah 10 hari Paulus ya itu dihakimi ya, diadili dengan tuduhan-tuduhan palsu. Jadi setelah 10 berkuasa, ini juga akan ada masalah ya, masih ada masalah, yaitu ada tuduhan-tuduhan palsu, ya, kesaksian palsu, tuduhan palsu, sidang palsu yang mau memenjarakan kita. Itu di Kisah 25 ayat 6. Ya, dengan tuduhan palsu. Akhirnya Paulus dipenjarakan gitu. Paulus dipenjarakan. Jadi pas saat berkuasa, ya, mungkin pas surutnya itu bukan hanya berkat, tetapi juga mungkin ada kesusahan di balik itu, ada kesusahan buat umat Tuhan. Ya. Ada kesusahan. Jadi tapi selama Tuhan itu, Tuhan terus mendampingi umat-umatnya. Jadi itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Demikian. Kemudian di Wahyu 2 ayat 10, apa yang dikatakan? Ya. Wahyu 2 ayat 10, umat Tuhan akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Kita tahu ya, dalam 10 hari orang-orang ini mulai berkuasa, ya. Tetapi kita juga mengalami pas 10 hari turun ini, ya, berkuasa 10 hari ini turun ini, kita mengalami kesusahan. Ya, coba kita baca Wahyu 2. Jadi kita, ada orang bilang kita senang-senang, damai-damai terus. Enggak ya. Umat-umat Tuhan itu hidup dengan muka-muka penuh dengan kesengsaraan, tetapi dalam kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Tuhan menuntun. Coba kita baca di sini Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi terima kasih ya, biarlah kita tetap setia ya dalam Tuhan. Setia. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat di sini tentang Kejadian 24 ayat 55, di mana Abraham mengutus utusannya untuk mengambil perempuan untuk anaknya Ishak. Coba perhatikan Kejadian 24 ayat 55. Di sini dikatakan setelah 10 hari Ribka boleh dibawa oleh utusan Abraham. Ya, soalnya orang menahan-nahan, tunggulah 10 hari lagi. Tunggulah 10 hari, tapi setelah 10 hari Ribka akhirnya dapat dibawa ke Abraham dan Ishak menikahinya di sana. Jadi Ishak melambangkan Tuhan Yesus dan Ribka adalah jemaatnya. Jadi akan mendapatkan pada akhirnya Tuhan ya, setelah semuanya ini, kejahatan yang berkuasa ini akan dimusnahkan ya. Tuhan akan mendapatkan jemaatnya. Yang akan mendapatkan jemaatnya. Dan nanti kalau ke surga itu wedding yang besar, ya. Makanya kita rindu sekali bila mana di surga berkumpul semuanya, itu adalah wedding. Makanya di Ellen White waktu mendapat khayal, di sana ada meja yang besar panjang ke ujung mana itu, dan mereka duduk satu-satu. Wah, bahagia sekali ya. Itulah menjadi kerinduan kita masing-masing. Baiklah, nanti kita akan mempelajari kembali banyak yang pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari tentang Tuhan Yesus dan apa makna-makna dari angka-angka ini. Ini sungguh ya, Tuhan tidak membuat sesuatu hal ini tidak sia-sia. Firman-Nya yang keluar itu tidak sia-sia. Itu semua punya arti dan makna supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah buat kami.
Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar, biarlah tidak sia-sia ya Tuhan, tetapi firman-Mu hidup dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami selalu setia ya Tuhan, apa yang kami dengar, kami hidupkan selalu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk semua yang mendengarkan ya Tuhan, biarlah apa yang kami alami ini ya Tuhan, kami dapat mengerti bahwa semuanya adalah untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami. Amin.